Oke, selamat pagi Sobat Pustaka. Episode kita kali ini untuk program LDR kita akan sambangi satu persatu mungkin nantinya ya. Pastinya kita akan untuk pagi ini kita satu taman bacaan ataupun perpustakaan masyarakat yang selama ini juga sangat membantu peran serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka meningkatkan dan membudayakan kegemaran baca. Nah, pagi ini kita langsung ke Dusun Jetis, tepatnya Desa Catur Harjo, Kecamatan Sleman, dan di sana kita akan temui satu tokoh yang cukup menarik. Pokoknya kita lanjut ke sana. Alhamdulillah kita sudah sampai di Dusun Jetis, tepatnya di Desa Catur Harjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan tepat di belakang saya ini salah satu perpustakaan masyarakat yang sangat unik, yang pengelolanya sangat semangat dan kreatif. Di Sanggar Bocah Jetis ini adalah salah satu perpustakaan masyarakat yang beberapa kali mendapatkan penghargaan dari kabupaten, dan kita langsung nanti ketemu dengan pengelolanya, Rahmadi Gunawan atau lebih dikenalnya dengan Mbah. Nah, kita sudah sampai di Sanggar Bocah Jetis. Kita akan langsung ngobrol santai bareng pemilik Mbah Gun. Mbah Gun ini adalah salah satu pemuda yang cukup aktif di Desa Catur Harjo dan beberapa kali mengikuti lomba untuk perpustakaan masyarakat. Nah, beliau juga mendapatkan juara di tingkat Kabupaten Sleman, dan untuk istrinya sendiri juga masuk di pemuda pelopor tingkat DIY tahun kemarin. Nah, kita lebih dekat lagi dengan Mbah Gun. Langsung saja ke Mbah Gun. Mana? Iya, kabarnya saya ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Nah, ini dia Mbah Gun yang orangnya sangat aktif, inovatif dalam mengembangkan perpustakaan masyarakat ataupun taman baca yang diberi nama Sanggar Bocah Jetis. Nah, saya ingin tahu Mbah Gun, gimana awal mula Mbah Gun mendirikan sebuah taman baca ini? Awal mula Sanggar Bocah Jetis sebenarnya simpel ya Mas. Simpelnya karena dulu memang memulai dari saya melihat anak-anak di sekitar saya itu banyak yang lebih suka bermain dan bahkan sudah terkontaminasi dengan gadget atau HP. Kemudian saya lihat-lihat nih di Twitter, di Instagram dan sebagainya, apa sih yang bisa mengajak anak-anak itu jadi kumpul tetapi mereka tidak merasa dipaksa untuk berkumpul di tempat ini. Akhirnya terputuslah untuk membuat perpustakaan yang dulu memang belum paham perpustakaan itu seperti apa. Yang pasti dulu awal-awalnya itu saya cuma memakai beberapa rak buku, dan buku itu kita cuma 30 bacaan itu. Bacaan. Oke. Nah, yang menginspirasi Mbah Gun untuk membuat taman baca atau perpustakaan semacam itu dari mana inspirasinya atau inspirator itu? Nah, inspiratornya yang pertama karena sang istri juga suka dengan gerakan perpustakaan dulu itu, tapi cuma hanya menjadi kelotehan saat yang jangan ya Mas. Nah, yang jangan kira Ya. Nek duwe perpustakaan kok kayak cah cilik dodolan ketoke gayeng lho. Seneng. Wah, siap ya, seperti itu. Akhirnya lihat-lihat itu, dan kalau inspirasi awal itu malah di tempatnya Mas Sahlan. Mata baca itu yang pertama dan pertama kali tak hubungi, dan akhirnya kesini membawa satu kardus buku. Ini Mbah Gun jenengan ngono. Dulu kaget ketoke Sahlan Demarko iki kudune gagah, suarane cilik. Ini Mbah Gun ya, wah itu. Iya. Nah, dari itu sih sebenarnya. Kemudian sama Sahlan diajak untuk ikut ke forum taman bacaan Kabupaten Sleman. Jadi awal mula bertemu dengan Mas Sahlan yang kata Mas Tur itu ya? Ya, ada Mas. Bergabung dengan forum taman baca. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian untuk pemanfaatan di Sanggar Bocah Jetis ini seperti apa? Dari lingkungan mungkin anak-anak atau dewasa? Kalau dulu itu awal-awal tetap fokusnya ke anak-anak, Mas. Jadi karena memang
di sini banyak anak-anaknya. Itu awal-awal itu memang sekitar 40 anak yang sudah siap pulang sekolah pasti merawat ke sini. Tapi karena memang kalau sekarang anak yang dulu SD sekarang udah SMP, yang SMP sudah di SMA, akhirnya yo sulit juga untuk tetap mengajak mereka untuk tetap di sini. Jadi kalau sekarang memang kalau awal anak-anak, tetapi kemarin kok perkembangannya ini harus mulai melebarkan sayap. Akhirnya saya pun semua genre yang akan istilahnya pembaca kita layani. Oke, untuk keberadaan Sanggar Bocah Jetis ini di Dusun Jetis ya, tanggapan dari pihak desa itu, dari pemerintah desa itu seperti apa? Kalau dari pemerintah desa baik Mas Arif. Karena apa? Kok saya bilang baik? Karena setelah berapa tahun berdiri itu kami langsung diminta untuk menjadi pengurus perpustakaan desa. Yang dari itu akhirnya saya sama teman-teman Karang Taruna bisa membuat 3 pojok baca di 3 pedusunan. Yang pertama awal-awal dulu memang bukunya kita pinjami dari Sanggar Bocah Jetis. Nah, itu tadi beberapa pengalaman dari Mbah Gun, bagaimana merintis awal kemudian sampai pada apa itu ya, penguatan dari desa. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana Mbah Gun itu survive di tengah masyarakat dalam mempertahankan Sanggar Bocah Jetis. Dan tentunya banyak kendala dan rintangan dalam melaksanakan kegiatan di perpustakaan ini. Nah, mungkin Mbah Gun bisa menceritakan sedikit kendala dan hambatan yang dialami selama ini seperti apa, Mbah Gun? Ya, kalau halangan dan rintangan itu pasti, tapi memang kalau halangan dan rintangan itu bagaimana memang menumbuhkan untuk anak-anak itu suka membaca, itu memang itu tantangan dari gerakan kita ini. Jadi kalau untuk menjawab tantangan itu memang kami pun harus siap dengan beberapa inovasi. Yang pertama itu memang lebih ke arah kegiatan. Yang dulu itu kita membuat rencana kegiatan ya. Nah, kalau sekarang kita memang lebih fokus bagaimana menjawab dari kemauan masyarakat. Jadi intinya gini Mas, kalau anak-anak itu sekarang baru suka apa toh? Nah, itu kita baru mengadakan. Kalau dulu itu kita membuat program darak-darak dan sebagainya, ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu ternyata juga menjadi hambatan orang atau masyarakat mau ke tempat ini. Akhirnya kami pun mulai merubah sistem yang sekarang adalah kami sering bertanya, "Kowe pengen apa? Anak-anak ini pengen apa?" Akhirnya tercetuslah ada latihan menari, latihan mendongeng, dan juga di situ kadang juga ngelatih mewarnai dan sebagainya. Jadi itu kalau yang tantangan yang selanjutnya, karena kami anggap kalau Sanggar Bocah Jetis itu kok nek bermanfaat untuk jetis kok kayaknya lucu. Akhirnya kami pun bekerja sama dengan teman-teman itu membuat gerakan Minggu Berbagi, yang di sana kita ada berbagi donasi dan juga lapangan buku. Yang dulu awal-awal kita akhirnya membawa bukunya itu dengan ontel semat yang kita beri keranjang buah, kita kasih buku. Tetapi karena ada masyarakat yang respon dan apresiasi, makanya dibuatkan semacam rak ataupun box yang dimodifikasi agar lebih mudah dan lebih artistik katanya seperti itu. Nah, yang riskan di sini biasanya adalah bagaimana jenengan menggerakkan semua kegiatan dan pastinya membutuhkan biaya. Nah, biaya itu dari mana, Mbak Gun? Kalau biaya memang lebih banyak ke biaya itu dari pribadi ya Mas ya. Swadaya. Swadaya. Mandiri. Jadi mandiri menghidupi. Waduh. Oh, apa ini? Rasane. Nah itu. Jadi kita memang banyak yang seperti itu, tetapi memang
dari pemerintah desa setelah saya masuk ke pengurus perpustakaan desa itu cukup lumayan Mas. Jadi paling tidak ada dari hasil kalau kasarane tombol kesele sing nang desa iso tak ngemuter gerakan literasi ini dalam artian itu. Dan juga awal-awal kami bergabung pun juga sudah alhamdulillah bisa mencetuskan pojok baca itu mendapat rak buku dari desa. Sebenarnya tahun ini itu harusnya dapat jatah lagi pengadaan bahan bacaan, tapi karena semua anggaran itu di COVID-19 akhirnya mungkin dipending tahun yang akan datang kita baru bisa di catur haji ini ada berapa pedukuhan? Ada 20 pedukuhan yang sudah terbentuk perpustakaan di tingkat dusun? Baru 3 ya. Dan rencananya akan semuanya Mas? Kita target awal memang yang dulu itu 10 pedusunan dulu Mas, karena kita memang melihat respon. Karena kalau di sini itu kan historisnya adalah kelurahan desa Caturharjo ini gabungan antara 3 kelurahan lama. Jadi kita poskan di berapa titik atau yuna kita bermain seperti itu karena beda-beda. Kono seneng nandur mbako, kene senengin nandur tomat. Nah, akhirnya kan seperti itu. Jadi kita harus paham dulu karakter dari dusun, baru kita mengajak teman-teman pemuda, karena tidak gampang juga memprovokasi canom kon gawe perpustakaan menumpuk buku malah renget dan sebagainya. Tetapi yo piye yo nek ora ana kok ngene iki mbok yakin lah ora ana wong maca akhire wong gek ana wae ra diwaca saya meneh ora ana. Kuwi kan ndagel akhire. Bagaimana kita bisa mewujudkan Sleman Smart Regency ya. Nek kok nganti ora ana perpustakaan, gerakan literasi yoyong, waduh pusing nih Mas saya. Akhirnya Pak Deme ngene isone piye iki tenan apa ngapusi ya to. Literasi ora oleh ngapusi jarene Pak Nanang lho. Nah, itu tadi bagaimana kiat-kiat Mbah Gun dalam mempertahankan Sanggar Budaya Jetis, bahwasanya lebih banyak swadaya kegiatannya, tapi dari pemerintah desa pun sudah membantu. Nah, gini Mbah Gun, pastinya selama jenengan di sini sudah banyak prestasi yang mungkin didapat dari tingkatan kabupaten ataupun provinsi. Mbah Gun bisa ceritakan prestasi-prestasi yang sudah didapat di Sanggar Budaya Jetis ini. Kalau yang prestasi dari kabupaten itu perpustakaan komunitas, nah, itu kan juara 2. Kalau yang kemarin coba itu juara 3 malah. Nah, tetapi kita memang tidak sebatas kita bergerak itu bukan hanya untuk mencari prestasi Mas, tapi bagaimana saya itu suka dengan gerakan ini. Dan kalau ini aku seneng nek ono lomba ngono seneng iso ece-ecenan karo penggerak literasi liyane iki. Dadi yang kono ketoke jane apik ning aku ya ora mungkin ngomong kono apik. Mesti tak wah gerakan elek ngono kuwi apik. Bulian dalam kemesraan ya. Iya, bulian dalam kemesraan. Dan tahun 2019 itu kan juga masuk ke GTK PAUD Mas. GTK PAUD itu kita juara 2 tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Yo can donge nek cara tak pikir yo nek karo Menteri Anto iki ngono aku yo lu. Jane luwih apik ya. Sombong sithik ora apa-apa. Yo sombong sithik. Nek gandeng Menteri Anto ki isih enom tur wangun dibacak mungkin ya dimenake ngono. Aku biasa nek bujang ngene ya. Si bujang. Butuh di marketingi. Ya nek aku ndek bojo jadi ora perlu seperti itu. Jadi prestasi itu mendukung untuk mencari jodoh. Ngene Mas aku Mas. Dadi kuwi. Ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana awal mula berdiri, kemudian pergerakan, hambatan, rintangan, sampai pada pembiayaan, prestasi juga. Nah, salah satu yang unik di Sanggar Bocah di sini ada angkringan Pasinaon. Nah, saya sendiri juga masih meraba-raba itu seperti apa pola pergerakan dari angkringan Pasinaon ini dari Mbah Gun ini. Mbah Gun bisa bercerita filosofi angkringan Pasinaon itu seperti apa Mbah Gun? Wah, angkringan Pasinaon ini sakjane nek tak ceritake kudu seminggu Mas yang ceritake tentang angkringan Pasinaon. Seminggu, waduh. Oh. Jamnya kurang padahal 5 menit. Jamnya kurang 5 menit wis piye. Tapi memang ngeten Mas. Dulu saya masih teringat dengan yang disampaikan Bu Ayu ya, mantan kepala dinas.
Api eling nggonamu ki sing maca akeh Mbah wong nggonamu ki sanggar bocah jetis. Ayo bener sing maca me bocah-bocah. Akhirnya saya pun tergelitik. Oh ya. Terus aku kon gawe apa? Maksudnya tak gawe sanggar bocah gede-gede kan. BTN. Bocah tua nakal. Nah, kuwi mungkin jenengan yang teko ya. Nah, akhirnya terpikirlah untuk membuat gerakan yang lain di mana mewadahi membaca atau penikmat buku yang usia yang lebih tua. Itu akhirnya terpikirlah ngopo ora gawe angkringan. Nah, dulu saya cuma belum pakai gerobak, cuma pakai meja. Awal itu pakai meja, tapi tetap ono sego kucinge, ono poin dagangan angkringan ini ono kabeh. Itu belum muncul angkringan Pasinaon, Mas. Jadi mengintine kene iki dodol supaya sing orang-orang masyarakat sini yang pengen ke sini, yang dulu itu harus pakai alasan kudu iso ndene. Nah, akhirnya nek ono nek kene iki dodol. Itu kan akhirnya yang termuncul adalah wah aku tak jajan engko karo sisan maca buku. Dan akhirnya kita pikir biyen arep tak gawe angkringan belajar, angkringan edukasi. Wah kok terlalu muluk ngono iki. Engko ndak kesampluk pesawat akhirnya aku angkringan Pasinaon. Nah, itu masyarakat bahasanya. Ya, filosofi ini sebenarnya simpel. Pasinaon di mana angkringan itu tidak sebatas kita makan tok, tetapi bagaimana kita di situ juga mendapatkan ilmu. Kadang ide-ide kreatif itu kadang selesai di tongkrongan angkringan, Mas. Jadi intinya nang rapat yang gede ngono ki ana keputusan dilalah mung paetan tekno kopi sak gelas. Nah, iki kopine ndi? Kopine ndi? Bu, kopine Bu. Wah, jan tobat iki. Ya, dilanjut. Nah itu, jadi akhirnya Pasinaon, angkringan untuk pembelajaran atau tempat belajar. Akhirnya, tetapi memang banyak konsekuensi Mas saat aku nggawe angkringan Pasinaon. Apa salah satunya ya kuwi. Saya harus siap mempelajari karakter siapa yang beli. Jadi padane nek kita kan kadang nunggu ki orang membaca takon ada buku ini. Nah aku bengar Mas tak teliti iki seneng apa dan DE kira-kira nek wis ngerti hobine apa, saya akan menawarkan buku yang ada. Nih hobi olahraga ya segera. Sing takon ngedoli istri saya, kemudian saya lari ke belakang cari buku yang kira-kira pas karo membaca itu. Akhirnya saya sodorkan seperti itu. Jadi dan juga tidak akhirnya banyak juga yang terjadi. Banyak teman-teman akhirnya malah bar maca ngejak diskusi isi buku padahal kadang aku rung maca tekno wis nang nggon rak kene akhirnya wis diwaca aku ditakoni toleh akhirnya sekarang menuntut saya untuk membaca yang ada di buku ini. Selama pandemi ini pastilah ada mungkin apa ya penurunan jumlah pembaca yang ada di sini. Nah, bagaimana Mbah Gun itu mensiasati dalam pandemi COVID-19 ini? Kalau dikatakan menurun, nek sanggar bocah jetis mah waliane Mas. Karena apa? Jadi pas booming-boomingnya lockdown, booming-boomingnya lockdown itu sampai sanggar bocah jetis atau yang identik sekarang malah kondange malah angkringan Pasinaon. Itu dilarang tutup. Dilarang tutup karena memang di jam 3 pagi itu sini itu menjadi pos 3 jaga. Jadi kalau di pos kampling itu kan pasti ada muter. Nah itu pos 3-nya di sini karo ngopi dan sebagainya. Tetapi memang kita dulu wis nganggo trik Mas, bahkan ini kursi ini berani keluar baru sekarang. Setelah mulai ada kelonggaran aturan itu baru kita keluarkan. Kalau dulu saya pakai kursi yang biasa yang satu-satu itu, kemudian saya ikat pakai rapiah biar tidak dibawa kemana-mana. Dan kami pun juga menyediakan cuci tangan dan sebagainya. Jadi ono sing cuci tangan.
Sudah disediakan ya? Sudah disediakan. Jadi sebelum masuk saya wis kaya malah dadi satpam kowe. Cuci tangan sik. Satgas Covid. Ora kok kon madang kok cuci tangan. Oh, kandhane ngeyel. Seperti itu. Soalnya tak cokop-cokope. Wis ora disuguh ya. Nah iya, nek kene tak suguh ning bayar. Ngono ya Rian. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah melakukan hal itu. Bahkan memang saya malah terpikir, yo iki peranan taman bacaan saat ada pandemi, karena kalau kita sebenarnya kalau kita harus paham itu jenenge taman bacaan berarti kan sumber dari segala ilmu ya Mas. Jadi saya pun juga tertuntut untuk segera, dalam artian nek ono apa-apa saya berada di garis terdepan dalam membuat desain stiker, desain pamflet dan sebagainya. Bahkan aturan-aturan itu kalau yang dulu cuma nang kertas saya harus bicaranya kudu menarik. Karena ini ojo nganti uang nang Covid ini di anaknya ditakut-takuti terus, tetapi tidak diedukasi. Akhirnya kamu pun yo nek kon nyantuni wong kayak aku kadang kudu golek santunan ngono. Lah yo ndagel nek aku kaya nguyai segara ngene. Waduh, satene teko satene. Wah, ana sate barang. Dengare nih ana sate iki. Wah, ya itu. Jadi kopinya digawe sih. Itu Mas. Jadi intinya kita sering ke arah itu. Jadi pas saat-saat itu kemudian kita membuat pamflet dan sebagainya, aturan, dan alhamdulillah dari nek cara kayane nek banyak orang ngomong ke Covid itu adalah musibah dan sebagainya. Kalau bagi Sanggar Pucatiti satu angkringan Pasinaon adalah anugerah. Karena apa? Sing biyen ki arep dene canggung tekno gara-gara kene dadi pos 3. Akhirnya yang melu lumpuk. Pos 3 sisan dodolan. Nah, kuwi. Rezekine ning kene. Jadi saat lockdown kami tidak lockdown. Kita harus tetap mandiri menghidupi mau kan. Nah, bahkan pas saat-saat Covid itu atau lockdown, sini itu minimal itu orang yang ada di sini ada sekitar 20 orang. Satgas Covid. Ora Mas, masyarakat yono, jaga warga yono, komplit. Bahkan dari pemerintah desa itu kan sering ada kasih keamanan itu muter. Nah itu mesti mampir kene. Pak Babin biasanya juga muter ya? Pak Babin. Ning ora nganggo pitung lho Mas. Ini nganggone Supra. Nek kan pitungnya Babin sing guyoke kae. Berarti rada sangar nggonku. Nah iya. Mau KLX. Nah, karo Mega Pro ya. Wah, kok larang kuwi ya. Pak Babin itu dhewe kok. Nek kalau jadi akhirnya kita harus benar-benar ojo nganti angkringan Pasinaon itu tidak bisa menjadi tolok ukur dari angkringan-angkringan yang lain. Wong gleleng to Mas. Cita-citane iki cukup mulia Mas. Men kadang ora do ngerti nek cita-citaku ku mulia banget ngono kuwi. Sing ngerti mek bojoku kok ngene. Ayo lah nek ora ngerti tak. Oh, ayo piye itu seperti itu. Jadi kuwi Mas. Nah, oke gini Mbak Gun. Belajar dari semua itu tadi, pesan dan kesan pesan yang mungkin ya buat yang mungkin di luaran sana yang pengen merintis sebuah taman baca itu seperti apa dari Mbak Gun untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen bantu membuat semacam perpustakaan seperti ini? Kalau pesanku nganu Mas, simpel. Sebenarnya bagaimana memahami dulu tentang taman bacaan Panas Mas. Panas ya. Oh nyocrok kowe. Katanya seger tenan ya. Iya ambune sak setan kok ya. Nah itu. Jadi pesannya simpel. Bagaimana kita harus paham dulu tentang ngopo aku nggawe taman bacaan. Nah, percuma engko targetnya jangan sampai targetnya itu hanya memperbanyak bahan bacaan tok. Ini akhirnya lupa dengan gerakannya. Intinya memang gawe no sosial media, kami butuh buku ini. Begitu untuk buku oke, kita tak ngopo ya. Engko gek entek-enteke pas Ramadan kae Mas. Dinggo mercon. Nah, pesannya simpel. Pahami dulu dari gerakan yang akan kamu temui nek nang taman bacaan ya simpel. Mulai searching tentang gerakan-gerakan, syukur saiki nek taman bacaan masyarakat Kabupaten Sleman ya cukup aktif toh Mas. Aktif nang dinas perpustakaan nek mengartakon tentang piye carane gawe perpustakaan ya saking gampange. Arep lewat online ya iso.
Iso langsung moro ya oleh. Syukur nek langsung moro ki iso madang nang dapur ya lho yang mburi kae. Jangan lodeh ya. Kuwi andalan ning ngono ki. Wis andalan. Besok kudu ana bakso, bugel ngono kuwi mosok awak dhewe iki tukang mengedukasi ning gisine Sidi Maem daginge cuwil-cuwilan, gisine tempe, kurang tahu. Wis. Tuh, kurang berbobot. Kudune cumi mak ipi. Wah, kok iklan iki wah kleru iki. Nah, iki kudu bayar royalti ya tadi, Mas. Ya, Mas. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri gerakan ini harus butuh pengorbanan tinggi, Mas. Makanya dompete dhewe kudu siap kotong, siap merebes mili, wani perih pokoknya. Wani perih. Karo wani duneke wong kentir. Aku kelingan nganggo pit ontel iki, Mas. Mlebu ning SD duneke, Mas maaf ya, kita enggak boleh jualan ikan cupang. Wah bajigur to ya. Ini kadang aduh. Aku kan mencerdaskan murid-murid sing dadi tanggunganmu lah ini. Tapi memang ya ora masalah. Alhamdulillah untuk pinjaman motor roda 3. Nah, ini nek mlebu nang SD rada gampang seperti itu. Itu dari mana itu, Mas? Roda 3 itu? Nah, roda 3 itu dari Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Pak Sidik itu ya? Sidik Pratomo. Itu yang meminjamkan. Mungkin saking melasih to, Mas. Aku ngontel sok kene tekan Prambanan. Nah, itu bayangkan ngontel sepeda tua. Rasa dibayangke yo. Apa ya, Mbak ya? Tumben tak suguhi ra tuh. Mumpung si panas ya. Nek adun nak dadi es, datang letaki. Wah, kayak kopi saset tenan nih. Padang pikirnya. Nah, itu tadi bicara-bicara kita bareng Mbah Gun. Bagaimana kiprahnya selama ini, bagaimana Mbah Gun menggerakkan anak-anak, remaja, dewasa sampai mereka bisa istilahnya mengubah pola pikir yang istilahnya tidak apa ya, apa Mbah Gun? Tidak produktif dan ya produktif. Ya itu fungsinya dari perpustakaan ini, dari membaca menjadi karya. Nah mungkin jarang sekali kita lihat perpustakaan semacam ini, perpustakaan yang unik, yang penuh dengan kreativitas, inovasi, yang pastinya dari pengelolanya juga sangat semangat. Pokoknya wani perih. Nah, perih banget. Dan buat teman-teman TBM di Kabupaten Sleman jangan cemburu ya, karena ini kan lokasinya yang satu kecamatan dengan Dinas Perpustakaan yang paling dekat. Dan mungkin nantinya buat teman-teman penggerak TBM perpustakaan yang ada di Sleman, kita akan sambangi juga. Kita akan ngobrol santai, kopi santai, membedah pergerakan perpustakaan teman-teman semua. Dan yang pastinya buat sobat pustaka, kalau sore ataupun malam di sini lebih asik, lebih syahdu, lebih banyak pemustakanya. Mungkin itu sekian dari kami, dari saya Arif Hidayat. Tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap semangat. Oke, sobat pustaka, tetap pantengin channel kami di Perpus Arsip Sleman. Dan juga nanti kita juga share di Simbah Gun Angkringan Pasinaon. Simbah Gun Angkringan Pasinaon. Jangan lupa apa, Mbah? Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Oke, cukup sekian dari saya. Salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya. Oke, mantap. Terima kasih, Mbah Gun. Tos.